Oke, kembali lagi di Sinom Channel bersama Rangga Sasmita di sini dan tentunya di acara Sinom Podcast. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan seorang tamu yang luar biasa, Ibu Wakil Wali Kota Magelang yang terima kasih Bu waktunya. Sama-sama Mas Rangga. Kita sudah dari 1 bulan ke belakang mungkin ya karena beliau sibuk dan akhirnya bersempat hadir di Sinom Channel ini Bu. Nah jadi di kesempatan kali ini tuh kita akan membahas, jadi Ibu ini maju lagi sebagai calon Wakil Wali Kota bersama dengan Mas Aji, putra dari Pak Sigit, Wali Kota saat ini gitu. Pertanyaannya banyak sih Bu yang menanyakan gitu, kok bukan Ibu yang jadi Wali Kotanya? Ya. Oh gitu ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Sebetulnya saat ini saya sedang cuti sebagai wakil wali kota karena jabatan saya mendampingi Pak Wali itu nanti sampai dengan bulan Februari 2021. Nah, kemudian selama ini kalau rekomendasi turun ke saya masih sebagai wakil wali kota itu karena perintah partai. Nah, kami menganggap bahwa rekomendasi yang diturunkan oleh DPP PDI Perjuangan, Mas Aji dan saya itu adalah penugasan. Penugasan dari partai, sebagai petugas partai kami siap saja, ditugaskan di mana saja itu harus siap. Bahkan untuk tidak ditugaskan pun harus siap selaku kader partai. Itu Mas sampai konsekuensinya ya Bu ya. Betul. Jadi, oke. Nah kemudian kan karena kan gini Bu, banyak juga yang ya melihat Mas Aji mungkin ada yang bilang terlalu muda, terus juga melihat Ibu kan yang udah berpengalaman lebih dulu karena menjabat gitu. Nah kalau jawaban Ibu untuk menjawab mungkin dari pemirsa ini yang masih ragu gitu, meragukan soal anak muda bisa apa sih? Nah, kalau Ibu menjawabnya seperti apa, Bu? Oke. Menurut saya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Betul. Tentu baik sebagai orang muda maupun sebagai orang tua. Nah, bukan tua banget sih kalau saya. Belum tua banget minimal. Yang akan saya ungkapkan terlebih dahulu tentang orang muda, tentang Mas Aji. Nah, itu beliau walaupun masih muda, tapi kan sudah 2 periode nih menjadi anggota DPRD. Nah itu sudah bekal yang luar biasa untuk memahami peraturan perundang-undang. Sebelum ke eksekutif, memang sebaiknya harus selaku kader atau kita sebagai politisi ya belajar berpolitiknya dari kedewanan. Sebagai anggota legislatif, belajar tentang aturan undang-undang, mekanisme perencanaan sebuah penganggaran, nah, sudah dipahami. Saya pun dulu juga dari anggota legislatif, saya 2 periode jadi anggota legislatif, sempat juga menjadi staf ahli fraksi. Jadi saat partai menugaskan ke eksekutif, saya juga sudah menguasai aturan. Nah, seperti ini juga Mas Aji sebagai orang muda untuk terjun ke eksekutif sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai anggota dewan. Dan seharusnya netizen nih nggak perlu meragukan kemampuan anak-anak muda karena punya potensi luar biasa yang belum tergali. Dan partai kami membuktikan ada tempat khusus bagi orang-orang muda yang memang mau berpikir, mau memajukan masyarakatnya, mau berjuang lewat baik itu legislatif maupun eksekutif. Luar biasa. Nah, berarti kan Ibu 2 periode ya sebagai DPRD gitu. Mungkin bagi pemirsa yang belum tahu gitu karirnya Ibu Win ada ya Bu ya nanti di sosmed segala macam ya, yang pingin tahu lebih kenal lebih jauh lah, atau mungkin bisa mampir ke sekre juga terbuka untuk umum ya Bu ya. Oke, nah kemudian dulu mungkin Ibu memiliki alasan untuk terjun ke politik tuh apa Bu? Yang pertama karena saya tertarik. Yang pertama adalah dengan terjun ke organisasi partai politik. Pasti
passion ya, terkait dengan passion. Kalau saya tidak suka organisasi, nggak mungkin saya terjun ke partai. Satu itu. Yang kedua, dengan berorganisasi, bertemu dengan teman-teman seideologi, bagaimana sih memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kami selaku petugas ini tentu mendapatkan banyak pelajaran di situ dengan berorganisasi, dengan melakukan passion saya. Nah ini insya Allah akan sangat membantu saya dalam mengarahkan tujuannya gitu ya, Bu ya. Tujuan. Dan saya sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat, kayaknya jalan paling pas untuk itu adalah lewat jalur legislatif, jalur politik. Dan itu perjalanan yang sangat panjang karena saya harus terlibat di kepartean, menghabiskan atau mencurahkan banyak waktu, pikiran, tenaga untuk terjun ke partai politik yang menjadi afiliasi dan segaris dengan ideologi saya, yaitu PDI Perjuangan. Nah ini menarik sih, Bu ya, menyambung dari pernyataan Ibu barusan itu, kan di Indonesia ini kan banyak banget partai. Alasan memilih PDI Perjuangan, ini juga saya tanyakan waktu itu sama Mas Aji. Oke. Yang pertama, saya PDI Perjuangan by blood. Dari darah, karena orang tua saya, bapak saya seorang PNI. Nah, kemudian tiap hari yang dibicarakan adalah tentang ideologi Soekarnois, tentang marhenisme, tentang bagaimana sih kehidupan masyarakat. Karena saya tumbuh di kampung, saya tahu. Berarti dari kecil tuh udah politik ya, Bu ya? Dengernya adalah tentang itu, karena ayah saya juga bapak sangat menyukai ideologi Soekarno, dan itu yang karena tiap hari ngomongnya itu ya nggak mau taunya itu. Jadi PDI memang dari dulu, dan itu saya sampaikan dari lingkungan. Betul, dari lingkungan. Nah ini kan ya kita lihat Mas Aji sendiri kan juga putra dari Pak Wali Kota gitu, Bu. Nah kalau pertanyaannya dari anak Ibu sendiri nih, apakah nantinya juga akan terjun ke politik atau biar mereka gitu? Jadi Ibu sendiri mengarahkan nggak sih, Bu? Gitu. Oh gitu. Untuk anak saya terus terang saya tidak akan mengarahkan, ya, karena anak itu kan tumbuh sesuai dengan kemampuan dan passion mereka. Seperti dulu saya, bapak saya juga tidak mengarahkan saya untuk terjun ke politik atau berdagang seperti yang beliau tekuni, tapi bebas, anak-anak beliau dibebaskan untuk menekuni dunia apapun, asal itu adalah untuk kebaikan. Dan yang selalu ditekankan oleh ayah saya adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, luar biasa. Nah, kan banyak ya, Bu ya, yang mungkin membayangkan atau bertanya-tanya gitu. Jadi wakil wali kota tuh enak nggak sih, Bu? Enak dari sisi mana? Ya mungkin yang istilahnya pribadi Ibu sendiri rasakan gitu, ketika mungkin menjabat sebagai wakil wali kota dengan tidak menjabat sebagai wakil wali kota, entah mungkin lebih mudah untuk mengaspirasikan masyarakat atau bagaimana gitu, Bu? Tentu saja dalam hal memfasilitasi atau memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sebagai wakil wali kota itu luar biasa. Saya bisa langsung mengakses kepentingan-kepentingan masyarakat. Karena sebagai wakil wali kota istilahnya orang nomor 2 di pemerintahan. Nah ini banyak mempengaruhi dan saya bisa membantu sebanyak-banyaknya orang di situ. Utamanya terkait dengan kepentingan untuk masyarakat. Kalau kepentingan pribadi mungkin kita nggak mampu memenuhi 130.245 jiwa. Tetapi kalau untuk kepentingan masyarakat, menjadi wakil wali kota, akses ini yang luar biasa. Enaknya di situ karena bisa mengakses, kemudian membantu. Sebagai anggota dewan juga baik,
bisa menyalurkan aspirasi masyarakat dari sisi yang berbeda aspirasi. Tapi dengan menjadi wakil wali kota tentu aksesibilitasnya ini yang luar biasa. Oke, nah ini kan enaknya Bu. Kalau nggak enaknya ada nggak Bu? Kalau nggak enaknya nggak boleh mengeluh karena wakil wali kota itu amanah. Ya kan, kita juga melalui proses. Jabatan ini adalah by proses, tidak serta-merta diberikan. Nah, tapi amanah yang harus kita yang kita peroleh dari masyarakat lewat pemilu 5 tahunan ini memilih pemimpin. Nah kemudian setelah kita mendapatkan amanah, ya sebaik-baiknya harus bertanggung jawab. Siap lah. Ya 24 jam. Waktu tidur pun kadang HP harus aktif walaupun kita terlambat membalas. Kadang juga ada yang marah-marah nih Bu Wakil, kalau ditelepon atau di WA susah atau jawabnya agak lama. Harap maklum netizen karena kadang kesibukan kami dan juga butuh waktu untuk istirahat. Tetapi manakala saya punya kesempatan untuk membuka HP saya, secepatnya pasti saya balas. Iya, betul. Nah, sebenarnya kan pada dasarnya tuh hampir semua pemimpin tuh menginginkan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tapi seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita tidak bisa memuaskan personal masing-masing gitu Bu. Otomatis kan hal tersebut menimbulkan kayak semacam mungkin perkataan-perkataan nyinyir atau yang emang udah dari awalnya udah nggak suka secara personal, mau kita melakukan baik pun juga akan dicap salah gitu Bu. Nah ini kan juga nyambung banyak ya Bu ya terjadinya mungkin bullying baik di media sosial maupun di dunia nyata gitu. Nah kalau cara Ibu sendiri nih mungkin juga bisa menjadi pesan untuk khususnya anak-anak muda gitu Bu, menanggapi atau ya menghadapi nyinyir lah gitu katanya. Yang pertama tentu kita harus selalu kalau mau share atau membuat caption tentang pribadi ya dipikirkan dulu dampaknya ke depan akan membawa efek seperti apa. Kalau memang itu ngefeknya bagus ya tentu wajib di-share. Nah kalau membawa dampak yang negatif, efek negatif, ya siap saja menerima nyinyiran para netizen, tapi disikapi dengan bijaksana. Contohnya, anggap saja itu sebagai kritik. Nah, kita nggak autokritik kok, kita nggak anti kritik kok. Nah, tapi nyinyiran netizen anggap saja sebagai kritik maupun saran yang membangun kita. Nah ini kan kalau saya lihat kan Ibu juga aktif ya di media sosial gitu. Mungkin bagi teman-teman yang belum follow nanti ada di bawah nih, langsung klik lah. Nah, istilahnya media sosial nih menurut Ibu seberapa penting sih Bu? Sampai Ibu akhirnya juga aktif gitu kan? Menurut saya sangat penting. Ya, selama ini saja saya sudah 8 atau 9 tahun yang lalu sudah mengenal Facebook. Ya kan? Luar biasa. Sudah mengenal Facebook. Kemudian zamannya BBM dulu juga kita punya. Kemudian akhir-akhir ini saja mulai IG, Twitter kan gitu. Nah, saya kira peran media sosial itu sangat besar. Apalagi tahun ini kita di tengah-tengah pandemi COVID. Peran medsos itu sangat-sangat besar. Bahkan mungkin mempengaruhi 90% kehidupan kita. Kita tidak punya kesempatan untuk melakukan aktivitas seperti layaknya sebelum COVID, kayak konser, dengan keterbatasan, ngumpul, dengan segala aktivitas harus social distancing, kemudian tatanan baru yang kita hadapi beberapa saat ini. Peran media sosial sangat luar biasa dan itu saya kira sudah waktunya ternyata masyarakat Indonesia langsung harus melek medsos, tidak bisa meninggalkan medsos begitu saja. Nah, kemudian ini kan bicara soal kan mungkin bisa kita melihat dan kita rasakan Bu, Ibu di periode pertama bersama Pak Sigit ini kan mungkin salah satu yang menjadi fokus itu di infrastruktur ya Bu ya. Nah, ketika insya Allah terpilih kembali, apa yang akan menjadi fokus di periode kedua ini Bu? Yang pertama saya ingin mengoreksi sedikit.
tidak sepenuhnya semuanya hanya infrastruktur. Infrastruktur, oke. Kami juga selama 5 tahun terakhir adalah membangun sumber daya manusia kita. Oke. Ya, Kota Magelang dengan minimnya sumber daya alam, kami sangat memahami ini sehingga infrastruktur memang mendapat porsi lebih besar karena untuk penataan kota kita kan butuh nih infrastruktur yang bagus dulu. Jadi landasan ya Bu, Nah, istilahnya. buat landasan, buat fondamen pembangunan kita. Kemudian setelah infrastruktur oke, beres, kita juga menyiapkan sumber daya manusia. Karena selama ini potensi Kota Magelang ternyata luar biasa. Iya. Kota Magelang sudah mendapatkan banyak penghargaan sebagai pemerintahan yang inovatif. Inovatif Government Award itu 3 tahun berturut-turut Luar kita biasa. dapatkan. Kemudian ini kan membuktikan bahwa inovasi itu tidak hanya untuk pemerintahan, tapi masyarakat juga. Tuh. Kreativitas dengan kita menyelenggarakan Kreanova, kreativitas dan inovasi. Masyarakat itu di situ ditampung, kemudian mereka yang mendapatkan juara ini kita bantu untuk pemasaran, bahkan sampai dengan nanti bagaimana memproduksi lebih banyak. Jadi kalau hanya fokus infrastruktur saja, mohon maaf, koreksi, tetap dengan selama ini kita juga meningkatkan potensi yang ada di Kota Magelang. Fasilitas pelayanan kesehatan juga bagus dengan memiliki RSUD Tidar yang 15 lantai. Kemudian 8 lantai, mohon maaf. Kemudian dengan adanya Universitas Negeri Tidar, ini kan juga pemberdayaan atau penyiapan untuk tenaga pendidikan agar sumber daya manusia Kota Magelang makin meningkat nih SDM-nya. Nah ini saya kira sekarang sudah 50-50 landasannya. Nanti insya Allah ke depan Mas Haji dan saya andainya diberikan amanah oleh masyarakat Kota Magelang, kita meneruskan program yang sudah berjalan selama ini. Sudah baik, kita lanjutkan. Hal-hal yang kurang selama ini, fasilitas-fasilitas yang kita siapkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang lebih mumpuni. Nah, artinya kemarin sudah berjalan, kreativitas, inovasi terus berjalan, ini akan lebih kita tingkatkan. Oke, nah kalau bicara soal sosok yang menginspirasi Ibu nih, terutama di soal politik nih, siapa Ibu? Tokoh perempuan atau laki-laki? Kalau laki-laki paling Soekarno ya Bu. Kalau perempuan laki-laki boleh deh bebas Bu. Boleh. Sebetulnya saya sangat mengagumi Bu Sri Mulyani. Ya, dia selaku ekonom, pemikir, perempuan luar biasa, pernah menjadi direktur World Bank, salah satu direktur eksekutif World Bank, itu luar biasa. Perempuan dengan beliau kan kelihatan cerdas nih. Nah, Bu Sri Aset Mulyani. bangsa itu. Oh iya, dan yang kedua adalah Bu Susi. Dengan kesederhanaan beliau mampu menerjemahkan, mampu mendekatkan diri pada masyarakat, pada rakyat, pada waktu itu adalah Indonesia sebagai negara maritim kan gitu. Ternyata warga Indonesia itu juga mampu disentuh oleh beliau dengan cara yang simple, dekat dengan masyarakat. Mental juga kuat ya Bu. Wah, iya betul. Nah, kalau berbicara soal satu orang yang paling berjasa dalam terutama karir Ibu di dunia politik nih, siapa Bu? Pasti banyak orang ya, banyak. Kalau di karir politik siapa ya? tentu dari kedekatan saya selama ini almarhum suami saya. Dia orang yang sangat suportif terhadap saya. Coba saya nggak bayangkan kalau almarhum suami itu nggak mengizinkan saya ikut kegiatan partai. Harus menemani dia berwira swasta bersama keluarga terus.
saya mungkin nggak bisa mencapai titik ini. apa yang menjadi cita-cita saya sampai seperti ini. Ya. Almarhum suami saya, Mas Sebi. Ya. Nah, ketika mungkin Ibu terjun ke politik gitu, Ibu, banyak yang bertanya juga atau istilahnya kalau dari pandangan opini Ibu pribadi nih, ketika mungkin dari pemirsa juga ada yang pengen terjun ke politik gitu, uang ini menjadi modal nomor berapa, Bu? Uang adalah modal yang kesekian. Okay. Ya, sebetulnya tuh, yang dengerin. enggak semuanya melulu bergantung pada uang. Ya. Yang pertama tentu adalah keinginan kita, kemampuan kita, kemauan kita untuk maju. Itu yang mendorong segala sesuatu. Bayangkan kalau kita hanya punya uang, tapi kita tidak mau atau tidak mampu untuk belajar, tidak mau untuk maju, nggak ada, karena kita nggak bisa membeli semuanya dengan uang. Tapi dengan kemauan yang kuat, tekad yang gigih, dan insya Allah rezeki itu pasti akan menyertai. Nah ini semuanya sudah diatur oleh Allah, oleh Tuhan. Kalau kita punya kemauan dan tekad yang keras dan doa tentu saja, Allah pasti akan memberikan jalan. Karena kalau dilihat juga banyak sih, Bu, yang sebenarnya uangnya banyak, modal banyak, tapi yang ya gagal gitu juga banyak. Betul sekali. Ya. Nah, kalau pesan Ibu nih, mungkin khususnya untuk anak-anak muda yang pengen terjun ke politik, Bu. Oke. Bagi rekan-rekan muda yang ingin terjun ke politik, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan, atau jangan khawatir, selalu ada tempat bagi kita. Kaum perempuan, anak-anak muda, cewek nih terutamanya, jangan takut berpolitik, karena kalau kita belajar politik dengan benar, politik yang santun, pasti apapun yang kau inginkan pasti bisa tercapai. Oke, luar biasa. Nah, ini kan mungkin tinggal hitungan hari ya, Bu ya, tanggal 9 Desember, insya Allah kita nanti akan melakukan pilkada. Nah, bagi mungkin sebagian orang yang entah memang apatis atau mungkin masih ragu-ragu menentukan pilihan yang mana dan lebih memilih untuk golput. Kalau pesan Ibu untuk mereka, khususnya yang golput lah, itu tanggapan Ibu, monggo. Janganlah, terutama bagi rekan-rekan muda nih, netizen, salah satu hak warga negara adalah untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, apalagi bagi pemilih pemula nih, kesempatan atau pengalaman pertama yang menegangkan nih, menyenangkan sekaligus menegangkan, karena harus menentukan pilihan. Dan kalau memilih, pasti harus punya pilihan yang cerdas, pilihan yang punya visi misi yang jelas ke depan. Satu itu, yang kedua juga prinsipnya adalah jangan membeli kucing dalam karung, harus tahu kucing macam apa yang di dalam karung. Caranya apa? Kenali calonnya terlebih dahulu. Oke, luar biasa. Nah, Ibu kan mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang dari tim Sinom Channel sudah habis, Bu. Dan sebelumnya juga kita sudah menanyakan ke netizen nih, ada yang titip-titip pertanyaan, dan ini sudah total tuh sebenarnya ada 41, Bu. Cuman kita pilih-pilih saja ya, Bu ya. Nggak mungkin semuanya gitu. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin nanti bisa lewat kolom komentar atau ya nanti banyak media lah, media sosial di Aswinner 02 juga nanti ada di link di bawah gitu. Ini pertanyaan pertama, Bu, yang sudah kita pilih. Assalamualaikum Bu Win, nama saya Pijar, rumah saya Kedung Sari. Mau nanya, apa rencana pemerintah Kota Magelang untuk kedepannya terkait dengan bidang kepemudaan, dalam artian terkait ruang atau wadah bagi anak muda untuk menyalurkan bakat? Apakah hanya sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya mengetahui tapi tidak mensupport atau sebaliknya? Serta apakah ada rencana dari pemerintah untuk memfasilitasi anak muda khususnya di Kota Magelang yang memiliki bakat di bidang apapun agar dikenal lebih luas? Mengingat sebelumnya apabila terdapat acara di Kota Magelang, hanya orang-orang itu saja yang dalam kutip ditembungi dan tidak ada regenerasi untuk mempercayakan kepada pemuda.
Padahal pemuda di Kota Magelang banyak sekali yang memiliki kemampuan dan bakat namun tidak diberi ruang atau wadah yang mengakibatkan mereka, anak muda berbakat ini memilih untuk pergi keluar kota untuk mencari apresiasi yang lebih baik. Terima kasih Bu, semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Terima Panjang kasih. luar biasa. Ya. Jadi Saya PR dari Fijar dari Kedung Sari. Terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa. Sebagai orang muda sudah sangat concern dengan sesamanya. Yes. Ruang bagi kaum muda untuk berapresiasi di Kota Magelang sebetulnya sudah sangat terbuka selama ini. Hanya mungkin kurang informasi saja. Kita juga punya di tingkat kelurahan kita punya Karang Taruna. Kemudian juga kalau di tingkat kota ada apa yang kegiatan kepemudaan juga ada di situ. Saya kira cukup aja mengakses lewat Dispora Par di situ berbagai kegiatan yang memang terkait dengan kepemudaan pasti ada. Dan kalaupun ke depan kami insya Allah selama ini mungkin dirasa belum maksimal, mohon maaf, tapi insya Allah ke depan Mas kita punya planning beberapa hal terkait pemberdayaan Karang Taruna. Kemudian juga kita akan menyediakan kemarin kita sampaikan adalah ruang-ruang berkreasi kayak co-working space. Nah, kalau memungkinkan sebetulnya sudah ada balai latihan kerja. Itu tiap bulan ada kegiatan pelatihan bagi para pemuda-pemudi yang mungkin membutuhkan skill-skill tertentu. Misalnya kalau mungkin sudah lulus sekolah atau lulus kuliah tapi belum punya keterampilan, di situ cari saja informasi di Disnaker, pelatihan apa yang sedang diadakan oleh pemerintah kota. Nah, di situ ada pendampingan. Nantinya ke depan kalau memang butuh pendampingan atau pemasaran, kita juga punya pelatihan UMKM. Kemudian juga pelatihan e-commerce. Nah, ini perkembangan dunia marketing juga harus mengikuti dan mudah-mudahan ke depan. Dan Mas Haji dan kami sudah menyiapkan beberapa peluang-peluang atau potensi yang nantinya akan merangkul seluruh komponen, utamanya adalah kawula muda, sehingga mereka dapat berkreasi, berkarya, membangun Kota Magelang ini bersama-sama tentu di kota. Iya, oke. Nah, kemudian lanjut lagi nih Bu dari Instagram @tiohd. Nah, ini kita ngomongin soal PPSM Bu. Menarik. Ya, perannya intinya sih lebih ke peran dari pemerintah Kota Magelang khususnya, karena melihat sebenarnya kalau istilahnya dirawat gitu tuh Magelang melahirkan seperti Kurniawan, terus kemudian juga Bagus yang bahkan levelnya udah nasional gitu. Menurut saya PPSM Kota Magelang selama ini mungkin belum maksimal pemerintah dalam memberikan atau memfasilitasi. Ke depan kita persiapkan, tapi dengan syarat nih. Manajemennya harus diperbaiki biar sehat dulu. Penyehatan manajemen, kemudian juga pengelolaan persepak bolaan yang ada di kota. Ini kita perbaiki. Dan teman-teman supporter, ayo belajar jadi supporter yang santuy ya, yang santun. Kemudian juga saya dekat dengan teman-teman supporter selama ini kalau ada kegiatan saya pasti dijawil. Saya pasti dijawil dan saya selalu meluangkan waktu. Walaupun saya ibu-ibu nih perempuan, tapi nggak tabu. Saya tiap tahun mesti hadir di Piala Suratin. Nah, jadi nggak asing, tapi mungkin ke depan kita tata manajemen PPSM juga supporternya. Jadi supporter yang sehat, Simoledis dan supporter-supporter yang lain agar ini juga menjadi bagian dari industri yang menarik. Bagaimana ini menjadi kepentingan kita bersama. Kita duduk satu meja, kita ngobrol panjang antara supporter, manajemen, kemudian pemerintah kota. Insya Allah ke depan sepak bola di Kota Magelang akan kita
tertata lebih baik lagi. Luar biasa, amin. Nah, teman-teman Simoludro dengerin ya, barusan sudah dijawab gitu. Dan karena kan sebenarnya juga kalau ngomongin soal itu kan banyak pihak yang terkait, jadi kalau pemerintah saja juga nggak akan mampu ya Bu ya. Jadi ayolah kita bareng-bareng semuanya gitu. Nah, mungkin itu dari Instagram Bu, kita beralih ke Twitter sekarang. Ini ada pertanyaan, mengapa memilih kota Magelang ini sebagai kota sejuta bunga, bukan pohon, biar sejuk gitu. Hehehe. Sebetulnya filosofi dari kota sejuta bunga, Magelang itu kembali ke zaman dulu ya. Kalau rekan-rekan ini membuka sejarah tentang Magelang, mengenal Magelang, saya punya bukunya. Itu dulu kan terkenalnya sebagai tamannya Jawa Tengah. Nah, kenapa bahkan kami memberi nama Twin Van Java, tamannya Jawa Tengah, kebun taman itu artinya adalah di situ banyak bunga bermekaran. Kalau banyak bunga tentu banyak pohon dong. Nah, artinya pepohonannya mesti rindang, tetapi kemudian juga kalau ada bunganya akan jauh lebih cantik lagi. Dan kesannya branding kota sejuta bunga itu juga melambangkan kesejukan. Tidak hanya bayangkan kalau sejuta pohon, berarti kayak di hutan dong. Nah, tapi karena kalau kan bunga juga bagian dari pohon ya Bu. Bunga itu bagian dari pohon, menunjukkan sisi keindahannya. Nah, bayangkan kalau kita di musim bunga pada saat bulan Agustus September, tabebuya bermekaran di kota Magelang. Itu tidak seperti Magelang. Oh, itu juga viral loh Bu. Kayak orang luar yang viralnya Korea. Kan di situ, kayak di Korea, kayak di Jepang. Itu bunga apa Bu namanya Bu? Tabebuya. Tabebuya. Netizen. Idenya dari siapa itu Bu? Saya juga penasaran sih. Ya, Pak Wali itu kan juga ahli taman. Beliau juga memberikan kesempatan OPD kami untuk mengunjungi atau bahkan studi. Studi kan tidak harus pergi ke luar negeri, tapi dengan melihat di mana media sosial, medsos atau di internet, kita bisa melihat ternyata bunga yang bagus itu ini. Dan yang masih waktu itu 5 atau 8 tahun yang lalu mungkin belum booming tabebuya itu. Kota Magelang salah satunya. Saya baru tahu sekarang juga Bu. Nah, kalau misal masyarakat atau pemirsa mau ikut nanam juga nggak masalah boleh banget. Iya, boleh banget. Karena tidak hanya tabebuya. Semua pohon baik itu untuk pohon toga, tanaman obat keluarga atau tanaman hias yang ada di sekeliling kita, justru itu yang akan menambah keindahan kota Magelang. Tiap rumah minim menanam 3 pohon. 3 bunga itu akan menambah cantik. Tidak hanya kota, tapi masuk ke kampung-kampung. Sekarang sudah banyak loh netizen, kita punya kampung organik. Ya kan? Kampung-kampung organik yang ada di seluruh kota Magelang itu yang menambah nilai plus keindahan kota Magelang sehingga mendapatkan penghargaan Adipura selama 11 tahun berturut-turut. Yang bangga juga kita semua nih. Pasti dong. Ya. Apa tadi? Tabebuya tuh. Dan itu juga nggak susah kan Bu ya dapatnya? Enggak, bisa dibeli pohonnya memang umur 2-3 tahun sudah berbunga. Jadi mulai nanam dari sekarang ya Bu? Pasti dong ya. Akan indah 2 tahun, 3 tahun mendatang. Nah, kemudian ini ada Bu, kemarin itu saya gagal tes CPNS. Semangatin aku dong Bu. Ini cewek tapi nggak mau disebut namanya Bu. Tes CPNS baru sekali kan, coba lagi tahun depan dan sambil menunggu tes CPNS yang akan datang, ayo tingkatkan belajar baik itu lewat medsos, internet, baik lewat buku-buku. Nah, sehingga persiapan untuk mengikuti tes CPNS berikutnya. Tetap semangat, jangan patah semangat dan banyak bidang kamu bisa berkarir, tidak hanya di
PNS saja. Mungkin kamu punya bakat tersembunyi yang selama ini belum kamu gali. Jadi sambil menunggu peluang untuk mengikuti tes CPNS, coba introspeksi, mungkin kamu tertarik di bidang yang lain yang malah di situ kamu bisa lebih sukses, mengoptimalkan potensi kamu. Tuh, Semangat. Semangatin Ya. langsung dari sama Ibu Wakil Wali Kota. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Bu, saya seorang guru SD, cuman dia nggak mau disebut namanya gitu. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, apakah ada langkah dari Pemkot yang di luar dari Kemendikbud gitu, Bu, yang untuk ya lebih ke pendidikannya seperti itu? Oke. Yang pertama, kebijakan Pemkot pasti harus sejalan dengan kebijakan gitu ya. Kementerian, dengan pusat, dengan presiden. Menteri selaku pembantu presiden kan menjalankan kebijakan dari presiden. Kami wali kota, wakil wali kota dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sesuai dengan aturan. Tetapi inovasi itu tadi kuncinya. Kenapa di dalam penyelenggaraan pemerintahan juga harus kreatif, harus punya jiwa entrepreneur, harus kreatif. Nah, apalagi di tengah-tengah masa pandemi, peran guru SD ya tadi, peran guru SD dengan liburnya anak-anak sekolah ini memang mungkin jadi agak membosankan. Betul. Ya, tetapi jangan patah semangat karena justru anak-anak kita itu butuh dukungan pada saat ini. Oke, terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama, waktunya. Mas Rangga. Ya. Dan mungkin barangkali dari teman-teman banyak ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar atau nanti juga ada di link di bawah Instagram dari Ibu Indarti maupun juga dari Aswinar02. Terus juga bisa teman-teman langsung kalau ingin menyampaikan opini atau ingin tahu lebih jauh gitu, bisa langsung mengunjungi ke Sekre ya Bu ya, terbuka untuk umum pasti, gitu. Ya. Mungkin segitu aja, saya lagi terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum, dadah. Terima kasih teman-teman, Assalamualaikum, dadah.